Oke, kembali lagi di channel Bung Harpa. Berapa hari ini absen karena ada tugas ke Oslo alias Solo, tugas menjelang reunian lah. Tapi kita akan kembali lagi kali ini ngebahas bahas soal Fantasy League. Jadi pemain siapa yang kita rekomen, pemain mana yang bagus. Tapi topiknya sih nggak terlalu melebar. Di edisi kali ini, gua dan juga Suhu Sakti, ya kan? Kita akan bahas apa nih, Sak, kira-kira? Kita coba budget midfielder kali ya. Budget midfielder. Nah, tapi kita batasin itu di harga 7 aja. Jadi 7 ke bawah lah. Gelandang minimalis judulnya teman-teman. Jadi gelandang yang murmernya itu berapa? Budgetnya di bawah 7,0. Karena kalau yang mahal-mahal pasti udah tahu semua. Udah Saka, udah Gard, itu udah gak usah diajarin. Nah, ini Suhu nih punya tips and trick dan juga info-info soal gelandang yang murah meriah. Ada mungkin atau 4-5 ya. Yeah. Nah, tadi udah kita bilang harganya itu di bawah 7,0 nih rekomennya. Nah, dari semua gelandang-gelandang ini kan udah 2 game week terakhir ya, Suhu ya. 2 game week ya. 2 game week. Nah, ada beberapa gelandang yang rekomen yang murah meriah. Siapa yang menurut lu pertama di list pertama yang harus dimiliki dan kenapa? Nah, gua sambil ngopi dulu, kita dengerin Suhu. Gue sih yang pertama Mbeumo Brentford. Kenapa tuh? Pertama dengan harga sekarang mungkin antara 67 sekarang udah naik 6667 ya. Iya. 66. Dia kenapa tuh? Kenapa lu Pertama 67 ya. Ya. Jadi aslinya 65 teman-teman. Jadi begitu 2 game week dia ngecun langsung 66 67. Iya, soalnya dia pertama penalti taker. Betul. Pasti main. Dan mainnya di kanan itu sangat maju banget ya Mbeumo ya. Nah, mungkin kalau lu agak mundur dikit. Nah, Oke. Kalau Mbeumo-nya maju, Suhu harus agak mundur dikit. Mbeumo itu sama gue lihat jadwal dia juga kayaknya lumayan. Dia ada 2 kali main home berturut-turut. Oke, nanti kita series ini teman-teman ya. Ini lawannya Crystal Palace sama Bournemouth home. Iya. Agak susah lawan Newcastle away. Iya. Baru lawan Everton home, Forest away. Lumayan murah, gampang. Lumayan ini ya. Paling nggak kita kalau mau beli Mbeumo sekarang ada 2 start pertandingan home lah. Betul. Iya kan? Dan lawannya ya lumayan sekelasnya lah atau di bawah kita bisa bilang sedikit di Bournemouth ya. Oke. Tapi apa hanya mencari jadwal doang? Kalau cuma jadwal gampang kan banyak. Apalagi nih yang alasan kenapa harus beli seorang Bemo nih? Yang pasti karena yang pertama tadi gue sebutin penalti taker. Oh, penalti taker. Ya. Nah, terus soal gaya main gimana dia? Sangat nyerang banget ya di kanan. Oh, nyerang. Dia posisi di sayap kanan atau kalau pertandingan pertama dia hampir lebih kayak striker sama Wisa ya. Bisa, yang lagi ngecun juga, tapi kita nggak bahas striker ya. Itu dan ternyata kemarin golin juga bukan hanya dari penalti ya. Dari open play juga. Dari open play juga golin juga ya si Mbeumo ya. Dan dia sejauh ini sudah mencetak 3 gol. 3 gol. Dia nggak ada assist. Nggak ada assist. Tapi 3 gol cuy. 3 gol dengan harga segini. Iya. Rekomen ya menurut Rekomen pasti main. Dan jangan-jangan kalau nggak lu beli harganya jadi naik lagi nih teman-teman. Iya, ini aja udah lumayan naik ya. Tinggi. Dan kalau nggak salah dia tuh paling banyak yang dimiliki atau tim selected itu nomor 1, 2 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling tinggi. Tapi iya, ini yang paling banyak, baru 20% yang punya nih. Oh iya. Cuman harganya dia paling murah di antara gelandang-gelandang yang paling banyak dimiliki orang-orang itu. Kalau di gelandang yang di bawah 7 tadi paling tinggi Mitoma, baru Mbeumo. Iya, Mitoma baru Mbeumo. Sisanya mahal-mahal. Oke, itu Mbeumo. Jadi jadwalnya gampang, terus mainnya juga nyerang. Karena Ivan Toney kan masih di parkirnya. Soalnya suka lagi sekolah. Soalnya suka main Candy Crush. Jadi nggak boleh. Oke, itu sama satu lagi karena gue selalu melihat pemain tuh dari tahun lalu. Dia juga kemarin tahun lalu tuh kayak. Tahun lalu itu dia lumayan loh ya. Kita lihat teman-teman ya. Tahun lalu itu 9 gol, 9 assist. 9 gol, 9 assist dengan catatan dia mainnya lebih ke belakang musim lalu karena ada Ivan Cingku. Bukan ya? Ivan Toney ya. Oke. Dan main 2.900 menit. Jadi minutnya banyak lah. Minutnya banyak. Oke, kita tadi udah rekomendasikan Suhu gelandang murmer yang pertama ya. Kita geser ke yang berikutnya. Yang berikutnya ada siapa? Ini jujur pemain Mr. Regis yang berikut ini.
baru notice karena game week kemarin ya. Dan nggak Siapa? maksudnya dari Siapa? awal musim gue juga nggak tahu ini. Siapa? Emil Smith Rowe kah atau siapa? James Ward-Prowse. James, oh iya James Ward-Prowse. Iya, gua- Ternyata nih di West Ham ya. Iya, Oke. kemarin Kenapa? 2 assist. Apa? 2 assist kemarin. Oke, terus apa lagi? Tenang, gue lihat. 2 assist kemarin, 2 assist dia. Dan karena emang karena gue jadi nginget lagi dan gue ngeliat datanya lagi tuh dari musim sebelumnya juga ya dia tuh bisa golin, Iya, setahu gue penalti taker. penalti taker, free kick taker. Pokoknya Oke, taker-taker urusan lah. nendang dia lah. Ngelandang dia ya. Iya, Jadi dan kemarin main pertama langsung 2 assist. 2 assist. Kayaknya buat pertandingan pertama pemain bisa langsung 2 assist. Lawannya Chelsea pun. Lawannya Chelsea, tim yang paling mahal di alam semesta. Iya. Harga 6,0. Iya, lawannya harga 6,0. Oke, James Ward-Prowse Ini ya. kayaknya boleh juga jadi salah satu Mas baik untuk gelandang Murmer ya. Gelandang Murmer 6,0. boleh juga nih si siapa namanya? James Ward-Prowse. James Ward-Prowse harga 6,0 dan kalau kita lihat historinya nih ya, teman-teman nanti gue juga share 3 musim terakhir dia cukup konsisten. Selalu mencetak double digit baik assist maupun golin. Jadi musim kemarin dia cetak 9 gol 4 assist dengan catatan timnya bapuk loh. Degradasi tahun berikutnya, tahun sebelumnya lagi 10 gol 5 assist dan tahun sebelumnya lagi 2020-2021 era Covid dia cetak 8 gol dan 7 assist. Iya. JWP. JWP. Oke, kita geser ke yang berikutnya. Ada siapa nih? Ya, trio Brighton ya. Trio Brighton. Bentar, gue tebak. Banyak loh trio Brighton ya. Coba kita lihat contekannya ya. Trio Brighton teman-teman nih banyak nih. Dia maksudnya suhu siapa sih? Ini kayaknya ada nih ya. Ada Estupian bukan gelandang ya. Bukan gelandang. Estupian. Gayanya kayak gelandang. Cuma kayak striker malah. Tapi gila sih dia udah harus punya lah. Ini ada Mitoma, ada Mars, ada Enkiso, ada Gross, ada Adingra. Kayak yang terakhir kayaknya enggak. Nah, siapa yang lu rekomen dari semua itu dan kenapa dan apa alasannya? Sebenarnya kalau Mitoma gue rasa juga semua udah banyak yang punya ya. Mitoma. Ah. Mitoma sekarang harga 6,6. 6. Udah 6,6, udah naik ya. Ya sama kayak Mars sudah naik juga. Mars juga 6,6 juga ya. Iya. Ya kan, ini kan sebenarnya satu lagi Enciso. Enkiso kemarin pertandingan kemarin juga 2 assist ya. Tapi ada temen gue nginangin Enkiso jadi ngecun gitu. Iya. Padahal menarik tuh Enciso. Tapi Enkiso ya. dan dia di bawah harganya di bawah 2 pemain ini. Ya, Enkiso itu harganya 5,4 sekarang teman-teman turun. Karena pertanyaan pertama dia cuma main sebentar. Iya. Jadi orang mungkin banyak yang jual harganya turun. Wah nih juga oke, 5,4. Iya. Tapi kalau Enciso ini gue bahasnya, gue takut dia nggak Tahu reguler atau enggak. Oke, itu kelemahannya. Jadi gue ke Mitoma sama Mars. Mitoma sama Mars. Eh. Mitoma kan udah tahu semua. Iya. Kalau kenapa Mars gue ya karena banyak free kick juga kayaknya dia ngambil. Oh, free kick dia. Free kick ya. Ada corner juga sering dia sekali-sekali ngambil gitu. Oke. Terus apa lagi? Dan kalau gue melihat sih dia banyak masuk ke kotak penalti juga ya. Emang sering itu, masuk kan. itu menjelaskan outputnya dia dapat 3 gol dalam 2 pertandingan. 1 gol pekan pertama, 2 gol pekan kedua. Iya. Dan ya gol pertama kalau nggak salah dia heading ya. Lupa gua. Iya, itu maksudnya dia bisa heading juga gitu kan. Bisa heading kalau bisa. Dibanding kalau Mitoma kan kita tahu lah. Sebenarnya kalau buat gue pribadi lebih Mitoma gue lebih mengharapkan assist daripada gol. Iya. Kalau Mars gue lebih mengharapkan gol dibanding assist. Oke. Nah, Cuma balik lagi harganya sama sama ternyata. harganya Mars ya. Jadi kalau itu balikin ke manajer-manajer juga ya, yang mana yang selera sih ya jadinya. Iya, karena harga sama kan. Dan Iya. Minute play-nya juga hampir sama. Minute play-nya juga hampir sama. Yang pertandingan kedua tuh Mars tuh main 90 menit, yang sebelumnya 70 atau 80 menit. Iya. Ya, Mitoma juga kurang lebih seperti itu ya. Ya selalu kayak gitu kayaknya mereka memang, berdua. memang karena di Brighton ini kayak punya 2 lapis pasukan dia. Iya. Jadi lumayan banyak ya. Betul, untuk lu main full time itu kayaknya mungkin hanya Estopian mungkin ya, mungkin. Iya. Gitu ya. Sama mungkin Gross ya. Sama kiper. Kiper. Kiper pasti. Gross juga sebenarnya kan. Gross tuh sekarang jadi sebagai gelandang juga. Iya Gross ya karena Tapi kayaknya dia lebih bertahan deh. lebih bertahan. Nah, tapi ke tahun lalu tuh akhir-akhir gue ingat Gross tuh banyak menghasilkan poin juga. Ya, musim lalu itu Gross 9 gol dan 8 assist dan posisi dia tuh setahu gue musim lalu penyerang lubang, ambil penalti ya. Iya. Atau 2 musim lalu gue lupa lah.
Makanya kita nggak tahu juga nih ya, kalau penalti taker di Brighton gue juga belum tahu ya. siapa. Cuman ada satu. Kalau nggak ada Brighton. Joao Pedro. Bukan. Jadwalnya agak berat. Jadi Agak berat? Agak berat. Jadi setelah nanti gue share juga teman-teman ya. Setelah lawan West Ham dia akan akan jamu Newcastle dan away ke Man United. Agak berat ya, karena Brighton kelihatannya sekarang nggak perlu takut sebenarnya ya, karena performanya kok nomor 1 di sekarang. Iya. Nomor 1. Maksudnya kayaknya juga timnya mumpuni banget juga. Iya, sangat mumpuni. Oke, kita langsung geser kali ini ke Aston Villa. Mungkin banyak yang nggak terlalu ngeh, ternyata di Aston Villa ini ada harta karun. Langsung saja kita tanya suhu, siapa rekomen suhu dari Aston Villa? Gue kayaknya ngeliatnya nggak, ada deh, cuman kayaknya nggak tahu lah. Coba tanya lu dulu deh. Gue sih sebenarnya kaget kemarin Douglas Luiz ngambil penalti ya. Douglas Luiz, padahal ada Watkins. Oh iya bener juga ya. Douglas Luiz ini pemain Brazil kalau nggak salah ya. Iya, dengan harga yang murah 5, kayaknya. Iya 5, 5,5 dia ngambil penalti terus dan kayak tadi gue bilang juga, gue biasa ngeliat akhirnya kalau gue lihat pemain, gue lihat dari musim lalu juga ya. Dan kayaknya dia musim lalu itu juga musim lalu tuh dia hampir kalau main inti, kayaknya hampir main inti terus, dan lumayan ternyata bisa 6 gol 7 assist. Iya, minute play-nya 2.922 menit musim lalu. Jadi Iya. itu hampir mungkin di atas 30 kali starter ya, Iya. kurang lebih. Jadi maksudnya gue kaget kemarin kan, ya gue sangat tidak berpikir bahwa dia akan ngambil penalti. Karena selalu kita tuh Watkins gitu kan. Dan kemarin juga masih gue nggak tahu penalti taker kedua juga siapa. Iya, ternyata Douglas Luiz. Bahkan Douglas Luiz benar jadi pertama. pertama Iya, sekarang. benar. Jadi gue rada menarik ke Douglas Luiz ini. Iya, walaupun kemarin nggak walaupun sih kemarin memang teman-teman kalau yang ini kan ditarik menit ke 63, tapi dalam kondisi unggul 3-0 dari Everton. 3-0. Jadi lebih kepada untuk memberikan penyegaran aja sih. Diganti sama Coutinho yang mana abis itu Coutinho ditarik lagi. Tapi kita nggak kasih bahas Coutinho. Jadi suhu merekomen untuk Douglas Luiz salah satu gelandang. Tadi berapa harganya? 5,5 ya? 5,5 65? 5,5? 5,5 Oke. kayaknya. Tapi ternyata gue juga punya jagoan. Siapa dia? Zaniolo nih. Zaniolo baru dibeli nih suhu nih. Wah, ini Zaniolo kita lu ganti jadi susah. Douglas Luiz itu harganya nih kita pakai contekan nggak apa-apa ya. Kan santai aja ngobrolnya. Zaniolo 5,5 juga. Kalau Zaniolo gue serahkan ke Bung Harpa lah, karena udah mengikuti dari Roma. Betul. Kalau ini soal orang nih semangat ini oke banget. Mainnya juga paling gampang menggambarkan dia seperti Kulusevski di Spurs. Betul seperti itu. Mainnya di kanan depan, nggak balik-balik, crossing. Memang kelemahannya adalah kita belum tahu seperti apa dia di bawah asuhan Unai Emery di Aston Villa. Apakah reguler? Apakah kalau posisi gue yakin akan sama mainnya. Punya potensi untuk ngasilin gol secara open play. Tapi secara bola mati betul suhu tadi lebih menang karena Douglas Luiz ngambil penalti. Tapi harga sama. Dan dua-dua ini dari rekomendasi susu sama gue punya kelebihan apa? Diferensiasi. Pasti orang jarang nih teman-teman di liga kalian yang punya dua ini. Jadi kalau kalian punya salah satu dari ini yang punya kita recommendation dan menghasilkan gol, pasti kalian akan bisa ngacir. Nah, sebelum menutup kita akan bahas soal gelandang sampah. Gelandang sampah ini adalah gelandang yang super duper murah, yang penting main, deh harganya murah. Gelandang kelima. Lu punya rekomend apa? Gue sih kalau gue lihat Lukic ya. Lukicnya Fulham ya? Iya. Kenapa? Ya, harga 4,5 2 kali main udah. Udah full mainnya. Mau nggak golin ya udahlah, kan gelandang kelima. Gelandang kelima, Iya. kecuali kita mau main 3-5-2 terus atau 4-5-1 terus. Ya mesti gelandangnya kita bagusin. Nah, harusnya kita bagusin. Jadi itu kan kalau begitu posisi lain yang kita korbankan. Iya. Tapi kan kalau kita main 3-4-3 ya gelandang kelima ya udahlah 4,5. Lukic ya, Fulham nih. Lukic. Terus satu lagi siapa? Kemarin sih ya kalau gue lihat kemarin ya Papa Sar ya. Oh, Sarnya ini. Sar ya. Oh Papa Ya. Sar ya, Papa Sar Sar, kalau nggak salah. Sar. SARR-nya ini kalau nggak salah mantan pemain Watford deh kalau nggak salah ya. Iya. Bukan sama itu Malang Sar bukan? Pape Sar. Sar. Ini 4,5 juga dan kemarin dia bahkan ngegolin 1. Bahkan ngegolin 1. Kocak, seru juga ya. Kemungkinan besar main kan ya. Paling enggak biarpun dia pertandingan pertama tidak inti, tapi dia masuk. Iya. Nah, maksudnya gue tuh juga nggak mau ya 4,5 benar-benar nggak pernah masuk lapangan juga. Iya, ini main 75 menit dia main nih kemarin.
lawannya MU. Lawan MU. Nah, berikutnya kemungkinan main lagi starter ya. Ya, Kalau ngeliat mungkin gitu. kalau dia mungkin gelandang bertahan kan? Iya. Ya, Iya. artinya mungkin kalau lawan yang berat dia harusnya main dia. Iya, iya. Ya main begitu kemungkinan main lah kalau Iya. lihat dari performa beda. Tapi sebenarnya ada satu lagi, lu lupa bilang nih, Cuku Meka nih gimana? 4,5 Chelsea di belakang striker. Masih cedera. Oh iya cedera ya. Jadi nanti aja kita bahas kalau dia udah sembuh kayaknya. Oke. Jadi ada 3 rekomen lu, gelandang sampah, Lukic-nya Fulham, Sarnya mata Sarnya si Tottenham. Spurs, sama sebenarnya Cuku tapi Cuku cedera, Cukup ya. cedera. Kalau mungkin kalau cukup nggak cedera, dia pilihan pertama. Pilihan pertama. Nah, Karena ya di belakang striker di mainnya belakang kan, striker dan 4,5. kemarin golin juga. Oh iya golin juga. Oke lah. Jadi tadi udah kita bahas tuh, ini udah 15 menit lebih, gelandang-gelandang murah meriah yang berada di yang harganya di bawah 7,0, rekomendasi dari Suhu. Tadi udah mungkin lu lihat siapa aja, mungkin bisa jadi masukan buat kalian, termasuk juga gelandang sampah, gelandang yang super murah yang untuk memenuhi kuota kalian asal main. Jadi semoga bisa menambah keseruan dan juga apa ya performa tim kalian. Thank you Suhu udah memberikan rekomendasi. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Terima kasih. Salam.